Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 120. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Shanum sudah diperbolehkan untuk pulang setelah 2 hari menjalani perawatan sampai kondisinya stabil kembali. Kita langsung ke rumah lama aja ya. Bapak, Ibu, sama Papa udah nunggu di sana. Sebagian barang dari apart juga sudah diangkut ke sana, kata Zahran di dalam perjalanan. Iya, jawab Shanum, dan sejak malam itu entah kenapa dia jadi ingat pada Melissa terus. Mulai besok, setiap pagi setelah sholat subuh kita jalan santai di sekitar komplek ya. Dokter Niar juga menyarankan buat ikut kelas senam. Kalau mau nanti abang carikan sanggar senam khusus ibu hamil yang terbaik buat kamu, kata Zahran full perhatian. Nggak tahu, kayaknya aku senam ringan sendirian aja di rumah. Ya udah, senyamannya kamu aja kalau gitu. Abang ada kabar soal Kak Melissa nggak? Zahra mengurutkan dahi mendengar istrinya bertanya soal Melissa. Ya, Zahran baru tahu kalau sekarang ini keduanya sudah mengetahui kalau mereka bersaudara. Hal itu pasti akan membuat hubungan mereka sedikit berbeda, entah itu menjadi lebih baik atau malah menjadi lebih buruk. Bang, teman-teman abang kan kenal sama Kak Alexa. Nah, Kak Alexa pasti tahu kabar Kak Mel di Paris sekarang. Coba abang cari tahu sedikit tentang dia, pinta Shanum. Zahran belum begitu menanggapinya. Terlebih Zahran lah yang memberitahu Melissa soal fakta hubungan darah Melissa dengan Shanum. Aku tahu kalau Mel itu gak suka sama aku. Tapi jujur aja, aku juga kurang respect sama dia. Tapi sejak aku tahu kalau kami memiliki hubungan darah, entah kenapa aku jadi kepikiran dia terus. Dalam kasus ini, kami adalah 2 orang yang paling terguncang. Aku yakin itu, ucap Shanum. Sekarang, kamu fokus pada diri kamu sendiri aja. Pada kandungan kamu, oke? Mel punya kasih sayang utuh dari kedua orang tuanya. Dia pasti akan baik-baik saja, kata Zahran tak begitu peduli pada Melissa. Iya sih. Mereka sudah sampai di depan rumah lama Zahran. Setelah terbengkalai beberapa bulan, rumah itu sudah dibersihkan dan ditata kembali oleh orang-orang suruhan Ilham. Rumahnya cukup besar dan luas. Rumah itu adalah tempat Zahran bertumbuh di antara percekcokan Ilham dan Irene. Oh, ini rumah lama kamu, Bang. Shino merasakan atmosfer kehampaan pada kesan pertama. Iya, rumah yang jadi saksi perdebatan berkepanjangan di antara Mama dan Papa, jawab Zahran sembari tersenyum hambar. Shino mengerti. Ya udah, berarti kita harus bikin rumah ini hangat kembali. Setuju. Zahran turun dari mobil dan segera membukakan pintu untuk Shanum. Selain itu, Zahran juga membantu Shanum keluar dari mobil dengan hati-hati. Abang gendong aja sampai ke dalam ya, tawarkan Zahran begitu protektif. Gak usah, aku udah kuat kok. Malu sama bapak, ibu, dan papa Ilham. Shanum tersipu malu. Ya gak apa-apa, kenapa harus malu? Kita kan mahram, kata Zahran. Iya, tapi nanti dikiranya aku manja. Bukan kamu yang manja, tapi abangnya aja yang pengen selalu manjain kamu. Kalau pas momen berdua sih aku mau dan gak akan nolak dimanjain terus. Kalau di depan orang tua, malu ah. Ya udah, tapi kalau gandengan tangan jangan nolak ya. Kayak truk gandeng aja. Nah kan, truk aja gandengan, masa kita enggak? Zahran merapikan hijab istrinya, menatap matanya yang masih agak sayu dengan tatapan yang dalam. Alhamdulillah udah sampai, ayo langsung makan. Ibu sama Bi Ija udah masak banyak makanan kesukaan kamu sama Zahran. Sambut Yoyo dan Bi Ija di teras rumah. Bahagia sekali rasanya disambut seperti itu. Sedikitnya sudah membantu Shanu melupakan duka dan luka di hatinya.
Tak apa, kehilangan kesempatan merasakan kasih sayang dari ayah kandung. Semua itu tergantikan dengan perhatian orang-orang terdekatnya. Yuk, lihatlah. Perhatian Pak Arsen gak cukup besar buat menggantikan perhatian orang-orang yang ada di dekat kamu. Iya kan? Shino mengangguk dengan seulas senyum penuh haru. Berkat atensi orang-orang terdekatnya, perlahan namun pasti Shanum sudah bisa menyingkirkan nestapa yang ia rasakan belakangan ini. Shanum menggenggam tangan Zahra dengan erat, begitupun sebaliknya, dan mereka berjalan bersama menuju ke rumah. Wah, masak apa nih? Tanya Shanum. Masakan Sunda, pakai sambal dan lalapan. Makannya sambil lesehan di gazebo belakang. Ayo, jawab Ija dengan semangat. Wah, menarik banget. Pasti enak. Bibi bikinin karedok leuca. Belum pernah coba kan? Itu sambal favoritnya Bu Irene. Tadi Bibi baca di Google. Katanya leuca bagus buat menurunkan hipertensi. Jadi aman kalau Neng Sano mau nyicip karedok leuca bikinan Bibi. Wah, jadi nggak sabar. Dan andai saja ada Mama Irene sekarang, pasti lengkap ya. Nanti abang suruh Mama bawa segera pulang kalau kamu mau, kata Zara semakin pengertian. Mau, semoga Mama Irene bisa ke Jakarta secepatnya, harap Shanum. Semoga Bibi juga kangen sama Mama Irene, ungkap Bi Ija. Entah kenapa dalam hati Zaran juga tiba-tiba ingin ada Irene di rumah ini, tapi Zaran tak mau mengakui rasa rindu itu. Ya udah, ayo masuk, kita langsung makan aja ya. Bapak sama Pak Ilham udah nunggu di gazebo. Jadi kayak makan di song-song rumah makan Sunda loh, kata Yayu. Ayo. Shino berusaha keras menunjukkan kondisi terbaik di hadapan mereka semua agar mereka tak merasa cemas lagi. Mereka masuk bersama bergabung dengan Dharma dan Ilham yang sudah menunggu di sebuah saung bermaterial kayu. Suasananya sangat nyaman dan sejuk. Bagaimana dengan kondisi Melissa? Diana dan Arsen sudah tiba di Paris sejak semalam. Dia menyembunyikan pertikaian mereka di hadapan Melissa. Tapi itu semua percuma karena Melissa sudah tahu kenyataannya. Wajah pucat, bibi kering dan luka hati yang mendalam. Selama ini Melissa ketergantungan obat penenang setiap kali mengingat Zahran yang telah jadi milik orang lain. Dan di pagi itu, Melissa yang mengalami syok yang hebat menenggak semua pil penenang sampai kolaps dan nyaris tewas. Beruntung penanganan dokter sangat sigap dan cepat sehingga nyawa Melissa masih bisa tertolong. Mami sama Papi udah bicara dengan pihak kampus. Kamu bisa melanjutkan studi kamu di college yang ada di Jakarta. Kamu akan tetap mendapat gelar kamu nanti sayang, kata Diana bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Kalian sudah menghancurkan impianku, ujar Melissa dengan tatapan penuh kebencian. Arsen keluh, dia tak tahu harus bicara apa-apa. Yang dia tahu adalah kalau dirinya adalah tersangka utama dari kekacauan ini. Mel, Diana berusaha mendekat. Kalian mewujudkan ketakutanku untuk jadi anak broken home. Ya, itulah yang ada pada diri yang pada akhirnya kalian wujudkan. Terutama kamu, Pi. Aku benci sama Papi. Papi sungguh tega sudah melakukan ini sama aku dan Mami. Melissa meledak lagi, dia sangat emosional. Maaf, Mel. Dan kenapa harus dia? Kenapa harus Shanum? Kenapa? Kenapa, Pi? Papi tahu kalau aku sangat benci sama dia. Kenapa harus dia yang menjadi anakmu yang lain? Itu membuat rasa sakit ini menjadi berkali-kali lipat. Melissa terus meracau mengeluarkan unek-uneknya. Diana tak banyak bicara lagi. Diana hanya menangis menyaksikan Melissa begitu marah dan kecewa. Arsen juga hanya diam, tertunduk malu tak tahu harus bicara apa lagi pada anak kesayangannya itu. Aku benci semua orang. Ucap Melissa lalu memalingkan wajahnya. Dia benci sama semua orang. Dia tak ingin menghadapi semua orang. Entah sampai kapan dia akan berkubang dalam rasa sakit hatinya itu. Dalam ingatannya, Melissa juga merasakan kehadiran Shanum. Wajah ketakutan Shanum terbayang-bayang menghantui. Semakin kuat Melissa memejamkan mata, maka bayangan itu malah semakin lekat. Enyah dariku, Shanum. Kenapa kamu selalu saja membayangi setiap hal yang aku miliki? Persetan denganmu, aku benci padamu, racau Melissa dalam batinnya. Diana dan Arsen juga
lelah terus bersandiwara di hadapan Melissa. Mereka hanya mampu merenung sendiri-sendiri sembari menjaga Melissa yang belum bisa pulang dari rumah sakit karena masih harus menjalani detoksifikasi, membersihkan zat-zat adiktif dari obat penenang yang setahun terakhir ini dia rutin konsumsi. Hari-hari berlalu, hidup harus terus berjalan. Zahran harus kembali menghandle tanggung jawabnya di kantor. Sekarang Zahran sudah tak cemas lagi, karena ada Bi Ija yang menemani istrinya saat ia sedang tak ada di rumah. Zahran memarkirkan mobilnya. Di waktu yang sama, Naris juga baru saja memarkirkan motornya di area biasa. Saat Zahran berjalan menuju ke gedung kantor tanpa memperhatikan ke sekitar, Naris malah setengah berlari untuk menyusul. Zah, panggil Nares. Zahran menghentikan langkah lalu menoleh ke arah suara. Nares sudah sampai di dekat Zahran. Mereka saling berhadapan. Lo udah sembuh? Gue kira lo gak akan selamat. Sapa Zahran agak sarkas. Walau sudah mulai menjaga persaingan, tapi aroma permusuhan masih ada yang tersisa di antara mereka. Mungkin kalau lo gak datang waktu itu, gue udah innalillahi. Jawab Nares membuat Zahran tertawa geli. Syukurlah, Zahran hendak melanjutkan langkah tapi Nares menahan. Tunggu Zah. Apalagi? Gue... Nares terlihat kaku, dia agak ragu untuk bicara pada Zahran. Apa? Jangan buang-buang waktu, kata Zahran ketus. Gue mau bilang makasih. Makasih karena lo sudah menyelamatkan gue. Zahran merasa tak percaya kalau musuhnya ternyata semakin lama semakin melunak. Gue akui kalau lo sangat heroik, bahkan lo bersikap sangat pro sebagai bos terhadap gue yang cuma karyawan magang. Padahal gue adalah musuh terbesar lo. Lanjut Nares semakin tak ragu mengucapkan rasa terima kasihnya. Oke. Hanya itu jawaban Zahran, tampaknya keduanya masih agak tahan harga untuk mengakui kalau api permusuhan mereka sudah hampir padam. Tentunya itu semua karena gengsi. Ya udah, gue udah selesai, kata Nares. Tanpa berkata apa-apa lagi, Zahran pergi melengos meninggalkan Nares sendiri di halaman gedung. Di belakang Nares, Zahran akui kalau Nares sangat gentle dengan mengucapkan terima kasih padanya. Nares juga merasa cukup lega setelah berhasil mengucapkan rasa terima kasih pada Zahran. Pelang banget rasanya. Bangke sih, karena harus bilang makasih sama Siza. Tapi gue akui kalau dia sudah menyelamatkan gue, ungkap Nares dengan jujur. Nares juga melanjutkan langkahnya dan siap menjalani hari-harinya sebagai karyawan magang di perusahaan musuhnya. Dan bersambung, sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.